Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari kelas TI 23I. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming ya, dimana yang pertama ini dengan metode simplex standar. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear dengan banyak variabel ya, atau lebih dari 2. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh, dimana contoh soal pertama di sini saya menggunakan maksimasi, yaitu f sama dengan 2x plus 3y plus 4z, dimana dengan kendala x plus z sama dengan kurang dari sama dengan 4, untuk y plus z kurang dari sama dengan 3, dan untuk non negatifnya itu x, y, dan z itu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan merubah pertidaksamaan ini menjadi dengan persamaan. Oke, mari kita rubah. Untuk yang pertama, dimana x plus z, nah dimana x plus z ini dari pertidaksamaan ini diubah ke bentuk persamaan dengan cara penambahan variabel semu ya. Dan misalkan untuk kurang dari atau sama dengan itu ditambahkan dengan s, sementara untuk lebih dari atau sama dengan itu ditambahkan min s plus v. Nah, terus untuk sama dengan itu ditambahkan v. Oke, kita lanjut ya. Ini kan x plus z kurang dari sama dengan 4, berarti kita tambahkan s sama dengan 4. Untuk kendala yang kedua yaitu y plus z, karena ini kurang dari juga berarti plus ini s1, ini s2 sama dengan 3. Kemudian ini untuk non negatifnya tetap sama ya, nggak usah dirubah-rubah. Nah, kemudian dari langkah ini kita lanjut ke dibikin matriks kanonik, dimana x nya itu adalah 1 yang pertama, untuk y nya 0 karena nggak ada, untuk z 1, s1 nya 1, s2 nya 0. Untuk baris yang kedua itu x nya 0, y nya 1, terus z nya 1, s1 nya 0, s2 nya 1. Nah, kalau sudah, maka fungsi f itu akan berubah menjadi fungsi f yang baru. Fungsi f yang baru itu adalah 2x plus 3y plus 4z plus s1 plus s2. Nah, untuk s atau untuk penambahan variabel semu ini koefisiennya yaitu 0. Oke, ini adalah fungsi f yang baru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bikin tabel iterasi. Oke, kita bikin tabel iterasi yang pertama. Oke, ini adalah tabel iterasi yang pertama ya, dimana CJ ini adalah koefisien dari variabel fungsi, dimana x koefisiennya 2, untuk y nya 3, dan z nya 4, dan s1 s2 nya adalah 0. Nah, kenapa di sini kita memasukkan untuk s1 dan s2? Karena kita melihat dari matriks kanonik, dimana untuk kolom atau nilai yang bernilai 1 dan 0 itu adalah di baris dan kolom S1 dan S2. Jadi kita masukin. Nah, untuk
nilai yang ada di sini tinggal kita salin aja dari matriks kanonik ini, dimana nilainya itu adalah untuk S1 1 0 1 1 0, dan BI ini adalah nilai dari si kendala, fungsi kendala ini, dimana yang pertama itu adalah 4, kemudian S2 nya adalah baris kedua, kita masukin 0 1 1 0 1, dan BI nya adalah 3. Oke, sekarang kita tinggal menghitung ZJ, dimana ZJ itu adalah sigma CI dikali dengan AI. Jadi kita menghitung ZJ ini adalah 0 dikali dengan 1, kemudian ditambah 0 dikali dengan 0, sama dengan hasilnya adalah 0. Untuk baris yang kedua sama 0 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Karena ini pengalinya 0, berarti maka nilai ZJ nya ini adalah 0 semua. Kemudian kita sama untuk hasil dari nilai F nya pun sama dengan 0, karena nilai F ini adalah sigma CI dikalikan dengan BI, dimana 0 kali 4 sama dengan 0, 0 kali 3 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Untuk ZJ sendiri itu adalah ZJ min CJ, berarti 0 kurangin 2 sama dengan minus 2, 0 kali 0 dikurangin 3 sama dengan minus 3, kemudian 0 kurangin 4 sama dengan minus 4, ini 0, ini 0. Nah, untuk RI ini adalah rasio. Cara menghitung rasio yaitu si 4 ini atau BI ini kita bandingkan dengan kolom yang paling gede negatifnya, yaitu dengan 4. Maka RI nya yang pertama itu 4/1, yang S2 nya itu 3/1. Nah, berarti sama dengan ini tetap 4, ini 3. Maka kita tentuin kolom kuncinya adalah di Z, karena nilai negatif ini paling besar. Kemudian kita tentukan ini syaratnya, kalau misalkan kolom kuncinya sudah ketemu, ini tinggal kita cari elemen kunci, dimana elemen kunci itu adalah nilai rasio yang paling kecil, berarti adalah di sini, di baris yang S2. Nah, kemudian syaratnya yaitu jika kolom atau elemen kuncinya 1, maka untuk bilangan koefisien yang lain itu harus 0, sehingga untuk S1 ini kita dinolkan dulu dengan cara sebagai berikut. Oke ya, kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, pada iterasi pertama kita kan sudah mengetahui ini untuk elemen kunci dan kolom kuncinya sudah diketahui bahwa ini S2 adalah sebagai elemen kunci. Nah, sehingga kita langsung pindahkan baris dari S2 ini untuk dimasukin ke iterasi kedua, dimana untuk nilainya yaitu 0 1 1 0 1 3. Nah, di sini ada yang dirubah, yaitu yang tadinya S2 dirubah menjadi Z. Kenapa? Karena elemen kunci ini berada di kolom Z, jadi kita rubah di iterasi kedua dengan Z, dan jangan lupa koefisiennya diubah menjadi 4. Nah, kemudian karena di S1 ini kolom ini masih 1, sedangkan nilai selain dari elemen kunci itu harus 0, maka kita hitung dulu nih dari sini dengan rumus sebagai berikut.
Oke, jadi rumus yang kita gunakan yaitu adalah nilai dari baris elemen kunci itu dikali dengan nilai bantu, dimana tadi kan itu 1, berarti nilai bantunya yaitu lawannya dari 1 adalah -1, terus ditambahkan dengan nilai baris dari literasi sebelumnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan, dimana yang kita rubah itu adalah kolom S1, kita tulis ulang X, Y, Z sampai dengan BI, kemudian nilai baris elemen kuncinya yaitu 0, 1, 1, 0, 1, 3. Kita tulis mendatar ke bawah biar tidak terjadi miss. Kemudian kita kali dengan nilai bantu tadi yaitu -1, kita kalikan semua. Kemudian baru ditambah dengan nilai baris literasi sebelumnya, dimana nilainya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 4, sehingga diperoleh hasil seperti di samping. Langsung saja kita masukin ke baris atau ke kolom S1, dimana hasilnya yaitu adalah 1, terus -1, kemudian ada 0, kemudian 1, -1, dan 1. Kemudian kita cari CC nya dengan rumus yang tadi, dimana CC itu sigma CI dikali dengan AI. Jadi 0 kali 1 sama dengan 0, 4 kali 0 sama dengan 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 kali -1, 0, 4 kali 1, 4, 0, 4 kali 1 ini juga 4, ini 0, ini juga 0, terus ini 0, ini juga 4, ini kita sekarang mencari F. F sama dengan sigma dari kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu kita belum ketahui kan, makanya kita cari dulu ZJ min CJ biar kita bisa mengetahui di manakah kolom kunci dan elemen kunci itu nanti kita ketahui ya. ZJ min CJ, langsung saja ini minus 0 kurangi 2 minus 2, 4 kurangi 3 1, 4 kurangi 4 0, 0 kurangi 0 0, 4 kurangi 0 4. Nah, kemudian kita mencari rasio atau perbedaan. Sebelum mencari rasio, kita juga sama tentukan dulu kolom kunci dan elemen kuncinya, dimana untuk kasus maksimasi ini kolom kunci itu ditetapkan dengan nilai ZC atau ZC min CC nya itu yang negatif paling besar, yaitu adalah 2, dimana kolom kuncinya itu adalah di kolom X. Kemudian kita cari RI nya dulu, 1 dibanding 1, 1 per 1 sama dengan 0, 3 banding 0 sama dengan tak terhingga. Oke, setelah untuk rasionya kita ketahui, sekarang kita mencari nilai F. Nilai F yaitu adalah sigma CI ditambah dengan sigma CI dikali dengan BI, dimana 0 kali 1 sama dengan 0, 4 dikali 3 sama dengan 12, maka F nya adalah 12. Nah, dikarenakan syarat untuk terpenuhinya nilai maksimasi yaitu adalah ZC min CC nya itu harus nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini masih ada yang lebih kecil daripada 0 yaitu -2, maka langkah kita belum selesai sampai di sini. Jadi kita harus lanjut ke iterasi ketiga. Oke, berikut untuk tabel iterasi ketiga kita bikinkan dulu ya. Oke, ini adalah hasil dari tabel iterasi ketiga ya, dimana untuk nilai Z tersendiri ini masih sama, jadi tinggal kita copy paste saja di sini. Nah, untuk tabel ini yang tadinya S1 ini juga sudah sesuai, karena apa? Di sininya sudah 1 untuk kolom kuncinya, sininya sudah 0, berarti sudah sesuai. Tetapi kita cuma mengganti dari S1 ini, kita jadi variabelnya menjadi dengan variabel X, dan untuk di sini CI nya kita ubah koefisiennya menjadi 2. Nah, jika sudah, kita hitung seperti tadi, kita cari nilai ZC nya, dimana nilai ZC itu adalah 2
dikali 1 sama dengan 2 ditambah 4 kali 0, berarti sama dengan ZC nya 2. Untuk kolom selanjutnya 2 kali min 1 yaitu min 2, min 2 ditambah 4 sama dengan 2. 2 kali 0 0, 4 kali 1 4, 2 kali 1 2, 4 kali 0 0, berarti 2. 2 kali min 1 sama dengan 2, 4 kali 1 4, berarti hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita mencari nilai F. F sama dengan ini dari sigma CI dikali dengan PI. 2 dikali 1, 2 ditambah 4 kali 3, 12. 2 ditambah dengan 12. Jadi sama dengan F-nya itu adalah 14. Kemudian kita mencari nilai ZC-nya. ZC berarti 2 dikurangin 2 sama dengan 0, kemudian 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 4 dikurangi 4 sama dengan 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 2 kurangi 0 sama dengan 2. Nah, di sini kita tinggal mencari nilai RI. Tetapi sebelum itu kita tentuin dulu kolom kuncinya. Kolom kuncinya yaitu adalah nilai ZC dikurangin CC dengan hasil nilai minus yang paling besar, karena ini adalah kasus maksimasi. Nilai ini berarti adalah min 1. Jadi kolom kuncinya ada di kolom Y. Nah, kita tinggal masukin nilai RI nya 1 dibagi min 1 dengan 3 dibagi 1. Berarti nilai yang paling kecil itu adalah ini. Nilai yang paling kecil berarti elemen kuncinya adalah yang ini. Nah, karena nilai ZC min CC ini belum memenuhi syarat, maka kita lanjut lagi ke iterasi keempat. Oke, kita lanjut masuk untuk iterasi keempat ya, dimana karena hasil dari 1 dibanding min 1 ini tidak valid karena minus, maka elemen kuncinya yaitu adalah yang baris Z, karena di sini ZC min CC nya masih ada yang minus, sehingga langsung saja kita masukin untuk variabel Z kita rubah dengan variabel Y, berikut juga dengan koefisien Y kita ganti dengan 3. Terus untuk nilai dari baris Z kita langsung masukin aja karena ini nilainya sudah memenuhi syarat, yaitu 0 1 1 0 1 3. Nah, karena di sini nilai dari baris X masih belum memenuhi syarat atau masih ada yang minus 1, maka kita harus ubah ke 0 dengan cara mengalihkan dengan bilangan sebaliknya, yaitu dengan 1. Dengan rumus seperti yang di atas sama aja, dimana nilai dari elemen kunci yang Z ini, baris ke Z, dikali dengan nilai bantunya yaitu 1, kemudian ditambahkan dengan nilai dari baris iterasi sebelumnya, dimana iterasi sebelumnya itu adalah 1 min 1 0, 1 min 1 1, maka diperoleh hasil 1 0 1 1 0 4. Nah, hasil ini langsung kita masukin ke variabel X. Jadi langsung saja kita masukin, pertama itu 1, kemudian 0 1 1 0 4, sehingga dengan ini kita bisa langsung mencari nilai ZC nya, dimana ZC nya itu adalah 2. Ini 2 kali 0 0, 3 kali 1 3, ini 3, dan 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5, 2 kali 1 2, ini 3 kali 1 3. Untuk F sama dengan dari 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian 3 dikali 3 9, 9 ditambah 8, F sama dengan 17.
Kemudian kita cari nilai ZC min CC nya, dimana 2 dikurangin 2 sama dengan 0, 3 kurangin 3 sama dengan 0, 5 dikurangin 4 sama dengan 1, 2 kurangin 0 2, 3 kurangin 0 3. Nah, dengan ini maka nilai ZC min CC nya sudah terpenuhi, karena syarat untuk maksimasi yaitu nilai ZC min CC itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sudah berakhir. Maka kita ketahui untuk nilai X, nilai Y, nilai Z, dan nilai F itu kita sudah dapatkan. Untuk nilai X sendiri itu adalah 4 ya. Untuk nilai Y nya itu adalah 3, nilai Z nya adalah 0, dan nilai F nya adalah 17. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan yang kurang tepat ataupun ada yang salah-salah kata, tolong dimaafkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode 2 fase atau M-Charnes Big M. Kenapa? Karena metode ini merupakan modifikasi dari metode M-Charnes atau Big M. Metode ini hanya dapat digunakan dalam penyelesaian metode simplex yang melibatkan variabel semu yang biasanya diberi konstanta M, di mana M ini jadi bisa dibilang bilangan yang paling besar, bilangan positif yang paling besar. Kemudian metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah memaksimalkan maupun meminimalkan sesuai namanya. Metode ini terdiri dari 2 fase, berbeda dengan linear programming yang standar itu hanya 1 fase saja. Nah, adapun syarat-syarat metode 2 fase ini yaitu yang pertama ZC min CJ nya jika maksimasi maka harus lebih sama dengan 0. Jika minimasi maka kurang sama dengan 0. Kemudian yang kedua, fungsi F nya harus optimal, harus 0. Juga koefisien variabel bernilai 0 kecuali variabel semu. Jadi nanti koefisien variabelnya itu bernilai 0 kecuali variabel semu. Jadi misal, nah ini adalah koefisien variabel ya teman-teman, S dan V. Nah ini yang dinamakan koefisien variabel yang semu itu S nya, maka S nya itu harus 0, tapi V nya tidak, karena kecuali. Jadi jika minimasi maka koefisien V nya itu plus 1. Jika maksimasi koefisien V nya yaitu menjadi min 1. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah menuju di metode 2 fase ini, variabel semu hilang. Jadi V1 dan V2 hilang jika sudah ada di fase kedua. Nah, pada fase kedua ini koefisien dikembalikan ke awal dan variabel semu dihilangkan, serta iterasi akhir dari fase pertama itu menjadi iterasi awal di fase kedua. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soalnya, yaitu memaksimalkan F sama dengan
X1 min X2 ditambah 3X3 dengan kendala X1 plus X2. Ada 3 kendala di sini dan non negativity-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, dari pertidaksamaan yang di sini kita ubah menjadi kebersamaan, yaitu kendala pertama X1 menjadi X1 plus X2 plus S1. Kenapa S1? Dikarenakan karena di sini kurang sama dengan, dicarinya itu jika kurang sama dengan maka di sini plus S1. Nah, yang kedua yaitu sama dengan, sehingga ditambahnya V1. Nah, yang ketiga, kendala ketiga itu lebih dari sama dengan 10. Menjadi harus ditambahkan min S plus V. Menjadi min S2. Kenapa tidak ada S1? Ya karena S1-nya sudah ada di sini, jadi di sini akan jadi 0. Plus V2. Kenapa tidak ada V1? Karena V1-nya itu milik kendala dari yang kedua. Kemudian setelah kita melakukan persamaan, kita rubah fungsinya. Yang awalnya itu memaksimalkan Fx1 min X2 plus 3X3 menjadi ini kita jadikan fungsi baru ya teman-teman, 0x min 1. Ini kan di sininya 0 ya. Semuanya itu, ingat teman-teman, semuanya itu koefisien variabelnya itu 0 kecuali variabel semu. 0x min x1 min 0x2 plus 0x3 ditambah 0 S1 min 0 S2 min V1 min V2. Nah, kenapa dari yang awalnya di sini plus V1 menjadi plus V1 dan plus V2 di sini dituliskannya di fungsi yang barunya itu min? Karena di sini kita mencari memaksimalkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau jika maksimasi itu, maka V-nya ini, variabel V-nya berubah menjadi min. Kalau minimasi menjadi plus. Maka di sini yang awalnya plus jadi min. Nah, kemudian teman-teman, persamaan ini kita dibuatkan matriks canonicsnya teman-teman. Di sini X1-nya itu 1, X2-nya 1, X3-nya 0 ya teman-teman, tidak ada. Langsung ke S1-nya 1. Nah, sisanya tidak ada S2, tidak ada V1 dan V2. Kemudian kendala yang kedua, X1-nya itu 1, X2-nya tidak ada. Kemudian X3-nya jadi 1. Nah, di sini hanya ada V1, yaitu jadi di sini V-nya V1 1, di sini S1-nya 0, S2-nya 0, V2-nya 0. Kemudian kendala yang ketiga, X2-nya 1, X1-nya 0 karena tidak ada X1. X3-nya 1. Nah, min S2. Di sini S1 tidak ada, tapi di sini min S2 berarti min 1. Kemudian plus V2. V1-nya tidak ada, V2-nya 1. Nah, kemudian fungsi baru ini kita jadikan sebagai CJ. Jadi CJ itu merupakan fungsi baru yang ini. 0, 0, 0, 0, 0, V1-nya min dan V2-nya min, berarti min 1 dan min 1.
Kenapa di sini 1? Dikarenakan jadi semua koefisien selain variabel semu itu 0 kecuali variabel semuanya, big M nya itu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nah teman-teman, kemudian selanjutnya masuk ke tabel iterasi 1. Nah di sini kita masukkan S1, V1 dan V2. Kenapa? Alasannya karena di sini di matriks kanonik ini kita dapat lihat kalau S1 ini memiliki syarat, yaitu syaratnya itu ada variabel 1 yang lainnya 0, dan V1 dan V2 nya juga sama, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu 0, 1, 1. Nah di sini walaupun di sini S2 nya 1, 0, 0, tapi tidak bisa karena ini min. Itu teman-teman. Nah kemudian nilai CI ini kita lihat dari matriks kanoniknya ini. S1 itu 0, S1 nya itu 0 di sini ya teman-teman. V1 dan V2 nya min 1 dan min 1. Nah matriks kanonik ini kita tulis ulang di tabel ini. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita sudah cantumkan nilai matriks kanoniknya ke dalam tabel. Kemudian kita mengisi nilai BI nya ini ya dari ini teman-teman. Nah ini kita cantumkan 10, 5, 10. Kemudian untuk mencari ZJ nya ini kita menggunakan, kalau untuk mengisi yang XI, kolom yang XI, ZJ yang kolom XI, yaitu mengkalikan menjumlahkan CI 0 dikali 1 ditambah min 1 dikali 1, yaitu min 1 hasilnya. Kemudian untuk mengisi yang kolom 2 yaitu CI dikalikan dengan kolom-kolom X2, itu 0 dikali 1 ditambah min 1 dikali 1. Kemudian seterusnya seperti itu juga teman-teman yang X3, 0 dikali 0 ditambah min 1 dikali 1, hasilnya jadi nilai ZJ sampai ke V2. Kemudian kita mencari ZJ min CJ, yaitu nilai ZJ dikurangi dengan nilai CJ. Min 1 dikurangi 0 yaitu min 1, min 1 dikurangi 0 min 1, min 2 dikurangi 0 min 2, 0 dikurangi 0 0, 1 dikurangi 0 1. Nah min 1 dikurangi min 1 ya 0, min 1 dikurangi min 1 0. Kemudian selanjutnya mencari nilai F. Kemudian selanjutnya mencari nilai F. Nilai F ini yaitu sigma CI dikalikan dengan kolom BI ini. Jadi 0 dikali 20 itu 0, min 1 dikali 5 itu min 5, kemudian min 1 dikali 10 min 10. Nah ini dijumlahkan menjadi min 15. Nah kemudian kita mencari kolom kunci untuk menentukan rasio dan untuk berlanjut ke iterasi selanjutnya, yaitu kita harus melihat nilai ZJ min CJ nya ini yang paling negatif. Nah di sini yang paling negatif yaitu
min 2. Kemudian setelah ini kita tentukan, maka yang ini merupakan kolom elemen kunci. Nah, kemudian di sini sudah mendapatkan kolom kuncinya, yaitu di kolom X3. Kemudian untuk menentukan nilai rasio ini, kita membagi kolom BI ini dengan kolom kuncinya, yaitu 20 dibagi 0, itu tidak terdefinisi. Kemudian 5 dibagi 1, 5/1 yaitu 5. Kemudian 10 dibagi 1 yaitu 10. Nah, setelah itu kita tentukan nilai rasio yang paling kecil untuk menentukan elemen kuncinya, yaitu yang 5 yang paling kecil di sini. Maka setelah kita dapatkan elemen kuncinya, maka kita lanjutkan ke tabel yang kedua, iterasi keduanya, yaitu nilai pada elemen kunci ini, yaitu V1, kita cukup ditulis ulang ya teman-teman. Nilai dari V1 ini kita tulis ulang, tapi berhubung yang kita dapatkan elemen kuncinya itu pada kolom X3, maka V1 nya ini kita ganti dengan X3, kita tulis ulang. Kemudian untuk yang S1 nya seharusnya dicari, tapi dikarenakan nilainya sudah 0, maka kita tidak perlu mencari atau menghitung iterasinya, iterasi S1, tapi kita hanya perlu mencari V2, iterasi V2, menghitung iterasi V2 karena nilainya ini masih 1. Kemudian yang V2 ini dikarenakan masih 1, maka kita harus nolkan dulu ya teman-teman, dengan cara nilai pada baris elemen kunci dikali nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Nah, nilai bantunya ini disesuaikan dengan jumlah atau nilai yang akan kita rubah ini. Contohnya di sini kan kita akan merubah V2 yaitu 1, maka nilai bantunya itu adalah lawannya dari 1 agar nilainya itu menjadi 0, yaitu min 1. Nah, tapi semua kolom X1, X2, X3 hingga ke V2 ini sampai ke BI ini harus disamaratakan, yaitu dikali dengan nilai bantu itu. Maka seperti ini, X1 sampai ke BI dikalikan dengan nilai bantu yang sama. Kita tulis X1 nya itu 1, X2 nya 0, X3 nya 1, S1 sampai ke BI nya. Nah, ini nilai pada elemen kuncinya yang sebelumnya ditulis dikalikan dengan nilai bantu ditambah dengan nilai iterasi sebelumnya. Nilai iterasi sebelumnya pada V2 0, yang X1, yang X2 nya 1, yang X3 nya 1, S1 nya 0, S2 nya min 1, V1 nya 0, V2 nya 1, dan BI nya 10. Maka inilah hasilnya. Nah, hasil ini kita cantumkan pada tabel yang kedua ya teman-teman. Jadi X1 ini, min 1 nya ini kita masukkan ke tabel kedua. Jadi min 1, 1, 0, 0, min 1, min 1, 1, 5. Sehingga setelah kita mendapatkan tabel hingga ini seperti ini dari X1 hingga BI, kemudian kita mencari ZJ nya. Untuk mencari ZJ nya seperti rumus yang sebelumnya, yaitu 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sampai ke BI, sampai ke BI. Nah, di sini ZJ nya sudah kita
temukan ya teman-teman hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencari ZJ min CJ nya, yaitu 1 dikurangi 0 ini ya, yaitu 1 sampai min 1 dikurangi 0 min 1 sampai ke V2. Kemudian kita mencari rasionya teman-teman. Kita di sini sudah mendapatkan kolom kuncinya, yaitu pada ZJ min CJ ini masih terdapat nilai negatif yang paling tinggi, yaitu min 1. Nah, di sini kita mencari rasionya dengan cara BI 5 dibagi 1, 5 dibagi 0, 20 dibagi 1. Hasilnya seperti ini, 20 dan 5. Nah, untuk menentukan elemen kuncinya, yaitu ambil nilai rasio yang paling kecil, yaitu 5. Maka X2 di sini menjadi elemen kunci. Nah, di sini karena ZJ min CJ-nya ini masih ada yang negatif atau belum memenuhi syarat untuk ke fase kedua, yaitu nilai ZJ min CJ-nya ini harus lebih besar sama dengan dari 0. Maka kita harus melanjutkan iterasi yang selanjutnya dengan elemen kuncinya V2 X1. Maka nanti di tabel selanjutnya V2 ini akan kita ganti dengan X2. Kemudian pada tabel selanjutnya kita tulis ulang kolom kuncinya, nilai-nilai pada kolom kunci, yaitu V2 nya diganti menjadi X2. Jadi X2 di sini nilainya sama seperti iterasi sebelumnya karena menjadi elemen kunci. Kemudian berhubung X3 nya ini sudah 0, maka tidak usah dicari atau dihitung nilai iterasinya. Jadi kita bisa langsung menulis ulang. Tapi S1 nya masih 1. Nah, kita harus menolkan dulu nilai S1 nya dengan cara menghitung seperti ini. Elemen kunci ini dikali nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Maka seperti inilah penjumlahannya. Kita hanya perlu mencari S1 karena X3 nya sudah 0. Setelah kita cantumkan ulang nilai pada elemen kunci, kita cantumkan ulang juga kolom X3 ini, baris pada X3 karena sudah 0 nilai pada kolom kuncinya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai iterasi S1, kita cantumkan ke dalam tabel 2, X1 nya 2, X2 nya 0, X3 nya 0, S1 nya 1, S2 nya 1, V1 nya 1, V2 nya min 1. Nah, di sini nilai pada CI nya ini sudah 0 semua. Maka dari itu nilai F ini bisa 0 karena 0 dikali nilai pada BI, yaitu 0 semuanya. Bisa jadi jumlahnya adalah 0. Kenapa di sini 0? Karena S1 pada CJ ini S1-nya itu 0. Jadi kita cantumkan di sini S1-nya 0, nilai CI-nya X3-nya itu 0 dan X2-nya 0. Nah, karena di sini sudah memenuhi syarat, yaitu ZJ-nya itu sudah optimal, nilai F-nya 0. Kemudian ZC min JJ-nya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi sudah tidak ada lagi yang negatif. Itu sudah memenuhi syarat. Maka kita dapat melanjutkan ke fase kedua. Kemudian pada fase kedua ini kita seperti yang tadi dijelaskan, jika kita sudah memasuki fase kedua, kita harus menghilangkan variabel semu, yaitu V-nya V1 dan V2-nya ini hilang. Kita tulis ulang
semuanya kecuali kita tidak mencantumkan V1 dan V2. Kemudian kita merubah CJ ini yang semula-mula tadi awal fungsi yang baru tadi, kita rubah menjadi fungsi yang paling awal, yaitu seperti soal X1 min X2 plus 3X3, yaitu X1 nya 1, X2 nya min 1, X3 nya itu positif 3. Kemudian CI nya pun sama, karena ini S1 maka masih 0 karena yang sebelumnya adalah 0. Nah, X3 karena di sini 3, maka kita simpan CI-nya itu menjadi 3. X2-nya itu min 1. Setelah itu kita mencari nilai ZJ, yaitu 0 dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Kemudian kita cari nilai ZJ-nya ya teman-teman, yaitu nilai CI 0 dikalikan dengan 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 1 yaitu 1, berarti 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian yang X2 hasilnya min 1, karena 0 dikali 0 0, 3 dikali 0 0, maka hanya ini saja, yaitu min 1 dikalikan 1 yaitu min 1. Yang X3 karena di sininya 0 udah gak usah dihitung. Nah, di sininya 3 dikali 1 3. Nah, berhubung di sininya 0 maka sudah 0 aja. Jadi 0 ditambah 3 yaitu 3. Nah, di sini nilai ZJ pada S1-nya itu 0 dikali 1, 3 dikali 0, min 1 dikali 0, semuanya dikali 0, dijumlahkan hasilnya pun 0. Nah, pada S2-nya yaitu 0 dikali 1, 3 dikali 0 ditambah min 1 dikali min 1, yaitu hasilnya 1. Kemudian mencari ZJ min CJ nya, yaitu 4 dikurangi 1 yaitu 3, min 1 dikurangi min 1 0, 3 dikurangi 3 0, 0 dikurangi 0 0, dan 1 dikurangi 0 1. Karena nilai ZJ min CJ nya sudah optimal, yaitu lebih dari sama dengan 0, maka dapat kita ketahui nilai akhirnya, maka sudah selesai. X1 nya itu karena di sini tidak ada X1, jadi X1 nya itu 0, jadi X1 nya 0, X2 nya 5 diketahui, X2 nya 5, dan nilai X3 nya itu 5, maka F dari studi kasus ini adalah 10. Selesai.